Salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku di mana saja berada. Salam jumpa kembali dalam renungan harian di hari Minggu tanggal 9 Januari 2022. Mari kita berdoa. Kami telah sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon berkuasalah di dalam hati dan pikiran kami ya Roh Kudus. Terangilah agar firman-Mu kami pahami dengan benar dan kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ampunilah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai ayat 24. Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan, Allah Israel, memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau, dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Barak mengerahkan suku Sebulon dan suku Naftali ke Kedes, maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Adapun Heber, orang Keni itu, telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon terbantin di Sanaim yang dekat Kedes. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkannyalah segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia dari Haroset Hagoyim ke sungai Kison. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, "Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau?" Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor, dan 10.000 orang mengikuti dia, dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak, sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki.
Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Haroset Hagoyim, dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang, tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber orang Keni itu, sebab ada perhubungan baik antara Yabin, Raja Hasor, dengan keluarga Heber orang Keni itu. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, "Singgahlah, tuanku, silakan masuk, jangan takut." Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, "Berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus." Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberinyalah dia minum dan diselimutinya pula. Lagi katanya kepada perempuan itu, "Berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, 'Ada orang di sini?' maka jawablah, 'Tidak ada.'" Tetapi Yael, istri Heber, mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantaknyalah patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah, sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya, maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, "Mari, aku akan menunjukkan kepada kamu orang yang kau cari itu." Lalu masuklah Barak ke dalam, dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin, raja Kanaan, di depan orang Israel. Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin, raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin, raja Kanaan itu. Demikian bacaan Alkitab. Amin. Tema renungan kita ialah perempuan yang dipakai Allah. Misa baine napo parea puang. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam tradisi orang Israel, perempuan biasanya tidak diperhitungkan atau tidak diberi tempat untuk berkarya atau untuk menyatakan pendapat mereka, bahkan untuk menjadi seorang pemimpin, sehingga perempuan sering dinomorduakan. Saudara-saudara, hal tersebut berbeda bagi Tuhan. Tuhan tidak hanya memakai laki-laki, tetapi Ia juga memakai perempuan, yakni Deborah, menjadi hakim atas Israel. Deborah menyadari bahwa ia memiliki keterbatasan dalam hal berperang, tetapi ia tahu siapa yang dipilih dan disuruh oleh Tuhan untuk maju berperang melawan Sisera, panglima tentara Yabin, yaitu Barak bin Abinoam. Barak sendiri pun sebenarnya telah menerima perintah Tuhan itu untuk bergerak maju melawan Sisera, panglima Kanaan itu. Tuhan pun sudah memberikan jaminan bahwa Barak akan mengalahkan Sisera dan pasukannya. Namun walau demikian, ternyata Barak tidak cukup percaya diri untuk maju berperang, sehingga ketika ia disuruh oleh Deborah untuk maju berperang, ia menjawab kepada Deborah bahwa, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Deborah pun maju bersama dengan Barak untuk berperang melawan Sisera, panglima Kanaan itu, dan akhirnya mereka memperoleh kemenangan. Namun demikian, Barak tidak mendapat kehormatan dalam perang itu karena Sisera tidak diserahkan ke dalam tangannya, melainkan diserahkan ke dalam tangan seorang perempuan, yaitu Yael, istri Heber orang Keni. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan,
Kekuatan kita bukan terletak pada kemampuan kita, tetapi terletak pada cara Tuhan yang dapat memakai kita untuk mengerjakan maksud-maksud-Nya. Percayalah pada Tuhan, karena Dia dapat memampukanmu melewati segala rancanganmu. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, dalam keyakinan iman kepada Yesus Kristus, bahwa sesungguhnya Dia dapat memakai kita untuk mengerjakan maksud-maksud-Nya di tengah-tengah dunia ini. Karena itu teruslah percaya padanya, karena Dia akan selalu memampukan kita melewati segala hal. Mari Bapak Ibu Saudara-saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat beraktivitas hari ini dengan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.